Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, ini adalah mosi proposal, maka tim yang bisa memenangkan perdebatan kali ini adalah tim yang bisa membuktikan bahwasanya satu, apakah dengan mengkriminalisasi hal ini akan menyelesaikan masalah yang ada di status quo, ataupun yang kedua, mengapa cukup dengan bertahan dan memperbaiki status quo saat ini akan jauh lebih baik. Juri sadari kalau misalnya kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk pada akhirnya meningkatkan kesadaran terkait menjaga lingkungan dan bagaimana cara agar permasalahan lingkungan dapat tetap eksis di masyarakat saat ini. Dan kami akan buktikan mengapa dengan mengkriminalisasi hal tersebut tidak akan mencapai kedua tujuan tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita masuk ke dalam sanggahan terlebih dahulu. Pertama, terkait penyebaran berita hoaks. Juri, kita tahu kalau misalnya memang penyebaran berita hoaks itu memang ada di masyarakat saat ini. Tapi mengapa kami rasa dampak yang ditimbulkan dari adanya berita-berita hoaks ini tidak akan sebesar yang disampaikan oleh tim pro? Kenapa? Kami rasa dampak yang ditimbulkan pada stigmatisasi terhadap masyarakat itu tidak akan sebesar itu. Karena A. Masyarakat tidak akan semudah itu terpengaruh. Masyarakat juga pada akhirnya merasakan dampak langsung dari adanya perubahan iklim itu. Mereka merasakan kalau misalnya ada musim kemarau, kalau misalnya lapisan ozon itu semakin menipis dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak akan semerta-merta langsung terpengaruh pada adanya berita hoaks yang disebarkan oleh orang-orang misalnya di media sosial dan lain sebagainya. Karena mereka tahu kalau misalnya perubahan iklim itu memang terjadi saat ini karena mereka merasakan langsung dampaknya. Ataupun yang B, kalaupun berita hoax ini di masyarakat itu memang ada, dan kalaupun masyarakat memang ada sedikit yang terikut, tetapi ini ada counterbalance-nya di masyarakat, yaitu pada akhirnya tetap ada orang-orang yang berusaha mengkampanyekan atau aktivis lingkungan yang berusaha untuk mengedukasi masyarakat, sehingga ini justru akan bagus. Kenapa Juri? Karena pada akhirnya ada ruang untuk diskusi publik terhadap dua argumen ini, kepada orang-orang yang percaya ataupun kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap perubahan iklim tersebut. Sehingga ada ruang diskusi terbuka, dan ini akan membuat isu lingkungan itu akan jauh lebih eksis ketika kedua belah pihak akan membahas hal tersebut lebih lanjut. Ataupun yang kedua, mengenai hal ini akan berdampak langsung pada peneliti. Jadi kami nggak ngerti kenapa tim pro membahas hal ini, karena mereka nggak pernah jelasin kenapa bisa penelitian justru jadi sasaran utama membabi buta dari masyarakat, dan mereka nggak pernah jelasin lebih lanjut sehingga argumen ini nggak bisa dikredit. Tapi mari kita masuk ke dalam ranah argumentasi kami. Juri sadari kalau misalnya di sisi kami rasa dengan bertahan dan memperbaiki status quo saat ini akan jauh lebih baik. Mengapa? Kami akan menerapkan mekanisasi yang lebih baik, yaitu pertama, dengan adanya edukasi yang lebih masif. Edukasi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan jalur lobby kepada pemerintah ataupun yang kedua dengan jalur akar rumput. Kita jelasin jalur A. Jalur lobby dengan pemerintah. Kenapa pada akhirnya ini bisa dilakukan? Juri sadari kalau misalnya pemerintah itu punya hak otoriter, yang pada akhirnya ini bisa menjangkau masyarakat ataupun korporasi. Sehingga pemerintah bisa membuat sebuah regulasi yang nantinya akan jauh lebih ketat dan lebih kondusif lagi untuk dijalankan. Ketika pemerintah bisa membuat regulasi yang lebih ketat terhadap pelanggaran ataupun perusakan lingkungan, masyarakat pada akhirnya akan jauh lebih aware karena mereka tahu ada peraturan yang seketat itu dari pemerintah. Ataupun yang kedua, korporasi pun pada akhirnya akan ikut regulasi ini karena regulasi ini akan ada sedari awal, sehingga mereka akan lebih takut ataupun lebih waspada lagi terkait kerusakan-kerusakan yang mereka buat. Tapi kenapa jaminannya pemerintah bisa mau untuk melakukan lobby bersama aktivis lingkungan ini? Karena kami rasa pemerintah juga punya tendensi untuk pada akhirnya bisa dapat kepercayaan dari masyarakat ketika masyarakat bisa memberikan kepercayaan yang besar kepada mereka, ataupun pada akhirnya mereka punya tanggung jawab untuk ataupun mereka punya mandat untuk pada akhirnya mendirikan regulasi seketat itu untuk bisa menjaga lingkungan juga pada akhirnya. Karena ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab mereka. Ataupun cara kedua, yaitu jalur akar rumput. Kenapa kami rasa dengan jalur akar rumput ini juga bisa menjadi salah satu cara yang lebih progresif nantinya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Juri, sadari jalur akar rumput adalah ketika kamu mengedukasi secara konvensional ataupun kamu mengedukasi masyarakat secara langsung. Sehingga edukasi kepada masyarakat secara langsung ini justru akan berdampak lebih progresif kepada masyarakat. Bisa aja kita melibatkan aktivis-aktivis lingkungan di luar sana untuk pada akhirnya membantu mengedukasi ataupun mengkampanyekan terkait permasalahan lingkungan ini kepada masyarakat. Sehingga yang ditimbulkan apa Juri? Masyarakat akan jauh lebih aware karena timbul kesadaran dari dalam diri mereka sendiri untuk pada akhirnya tahu kalau misalnya memang kita dalam keadaan kerusakan lingkungannya sudah cukup parah, sehingga mereka punya tendensi untuk bisa menjaga lingkungan lebih baik lagi ke depannya. Ataupun yang selanjutnya Juri, kenapa kami rasa pada akhirnya perbedaan pendapat pun, kalaupun ada perbedaan pendapat, ini tetap nggak apa-apa. Juri, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan ini justru akan baik. Kenapa ini akan baik Juri? Karena ini akan memicu ruang diskusi terbuka
di dunia digital maupun pada masyarakat. Karena pada akhirnya ketika ada dua kubu di mana masyarakat ada yang percaya ataupun mereka justru cenderung tidak percaya kepada perubahan iklim saat ini akan menciptakan ruang diskusi yang lebih baik di masyarakat. Ketika pada akhirnya isu-isu lingkungan ini akan tetap dibahas, ketika muncul perdebatan di ruang publik, ini akan membuat isu itu lebih eksis, sehingga kami rasa pun kalau misalnya ada masyarakat-masyarakat yang pada akhirnya nggak percaya ataupun pada akhirnya mereka menyangkal perubahan iklim, ini akan tetap baik di sisi kami. Tapi mari kita jelaskan, mengapa pada akhirnya di sisi kami, tujuan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan ini akan jauh lebih terjalankan. Jadi kita lihat efek tangible yang ditimbulkan dari argumen-argumen yang telah kita bawakan. A. Kalau misalnya kita menerapkan kriminalisasi seperti yang dijelaskan oleh tim pro, yang ditimbulkan apa juri? 1. Pada akhirnya akan timbul efek jera namun hanya kepada pelaku penyebaran hoaks karena mereka lah yang dikenakan hukuman atau kriminalisasi, sehingga ini tidak akan mencapai tujuan tim pro kalau seandainya mereka ingin timbul kesadaran dari masyarakat untuk aware ataupun untuk peduli terhadap isu-isu lingkungan. Ataupun yang kedua, orang-orang akan justru lebih trust issue kepada pemerintah ketika seorang berpendapat ataupun ada ketika orang-orang yang menyampaikan argumen mereka ketika mereka tidak setuju terhadap perubahan iklim ini, terus mereka langsung dikriminalisasi, maka stigma di masyarakat adalah ketika kita berpendapat pemerintah akan langsung bertindak kejam terhadap kita, sehingga ini akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah karena pemerintah dianggap membungkam pendapat rakyat, sehingga ini justru akan menimbulkan dampak yang lebih besar kepada isu-isu menjaga lingkungan tersebut. Tapi mari kita lihat B. Ketika kita pada akhirnya justru menerapkan mekanisme yang ada di sisi kami, kita lihat dampak yang ditimbulkan. A. Edukasi ini akan berjalan jauh lebih progresif ketika pada akhirnya kamu mengedukasi langsung kepada masyarakat untuk mereka bisa aware terhadap isu-isu lingkungan, untuk mereka pada akhirnya punya timbul kesadaran dari dalam diri mereka untuk bisa menjaga lingkungan itu sendiri. Ataupun ketika yang kedua, kita menerapkan lobby kepada pemerintah, ini akan jauh lebih terjalankan karena ada regulasi yang lebih tertata dan jelas, sehingga akan timbul rasa lebih untuk berusaha menjaga lingkungan karena adanya regulasi-regulasi yang mengekang, dan ini akan jauh lebih menimbulkan efek yang baik kepada masyarakat ataupun kepada pihak korporasi itu sendiri. Sehingga kami rasa tujuan untuk menyelesaikan masalah ini akan jauh lebih terjalankan di sisi kami, oleh karena itu bangga menjadi tim kontra.